Sukarno Suciwanisa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Untuk tugas akhir semester ini, saya akan menjelaskan basis data klien atau server. Pokok bahasanya adalah pendahuluan, arsitektur klien server, pengaksesan query pada basis data klien server. Tujuan dari belajar ini adalah setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep basis data klien server, memahami arsitektur klien server, memahami pengaksesan query pada basis data klien server, dan bagaimana perangkat lunak klien server. Pendahuluan. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur klien server. Teknologi klien server berkembang secara cepat. Pada beberapa waktu lalu, sangat sulit memprediksi status saat ini teknologi klien server yang terjadi pada saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pada fungsi klien atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Penurunan biaya dari beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem yang kuat. Untuk arsitektur klien server ini banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur klien server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Sedangkan server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis yang digunakan untuk mengakses data dari host. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Klien juga melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian dan berbeda dalam organisasi. Pengaksesan query pada basis data klien server. Setiap klien harus menggunakan query SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Di sini juga merujuk pada data directory yang di dalamnya terdapat info pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda. Interaksi antara klien server selama pemrosesan query SQL adalah 1. Klien melakukan parsing query. 2. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Selanjutnya, klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server, sedangkan klien disebut application processor (AP) atau front end machine. Interaksi antara klien dan server ditentukan oleh pemakai pada server klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DDBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi
ke dalam 3 level. 1. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak di BMS. 2. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DDBMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Yang ini ditangani semua antarmuka user. Perangkat lunak komunikasi atau biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Pengaksesan query pada basis data klien server. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server suatu query untuk transaksi dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Pengaksesan query pada basis data klien server. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail distribusi data dari pemakai. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DDBMS tidak melakukan distribution transparency, sehingga memakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Ringkasan dari materi ini adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien, klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat lunak yang terdapat pada DDBMS yang dibagi dalam 3 level, yaitu perangkat lunak server, klien, dan komunikasi. Di sini juga terdapat beberapa latihan soal. 1. Apa yang dimaksud sistem client server? Client server adalah sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari server. 2. Apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem terdistribusi? Jawabnya adalah konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini, dan di sini memiliki keuntungan bahwa kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal, sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Soal nomor 3, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabannya, server memainkan peranan sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis. Kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format QI antar muka pemakai. Aturan dan pengaksesan data bertindak sebagai three tiers. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana pengaksesan query dari klien ke server dan hasil query dari server ke klien. Pengaksesan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien,
klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Untuk yang terakhir, soal nomor 5, perangkat lunak apa saja yang diperlukan pada sistem-sistem client server? 1. Perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal. 2. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi. 3. Perangkat lunak komunikasi atau biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Thanks for your attention.